Saat dirasa tua pasti akan meninggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wa ba'da. Bersyukur alhamdulillahi rabbil alamin karena Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesehatan lahir maupun batin kita sehingga kita masih berjumpa kembali dalam channel kami yakni PLB Official. Pada kesempatan kali ini kita PLB berada di Desa Rimba Jaya, Kecamatan Sumatera, dan intinya ini habis Jumatan ya, kita kesini siang karena insya Allah nanti malam ada acara lagi. Jadi kita untuk mempercepat waktu karena bapak dan ibunya tadi ini habis jam 9 aja ke rumah ya. Nah, karena mungkin ini masalah anak kecil. Kita dulu pernah konten di sini tentang ini ya, anaknya ini yang bayi ini masih ketika saya gendong dulu malam-malam ya, mati lampu keadaannya. Ini keadaannya nangis terus, nggak mau masuk ke rumah ini. Nah, setelah kita tangani hampir kurang lebih sudah 1 tahun nggak pernah nangis lagi. Alhamdulillah Mbak ya, sudah sampai ini sudah dewasa, sudah gendut lagi badannya. Dan yang ada lagi ketika saat ini ada masalah, bukan masalah sebenarnya ya, ada cobaan dan ujian. Sebenarnya saudaranya dua ya. Iya. Anaknya sampai 2 nih. Anak saya 2. Anak 2 nih. Ini kakaknya sama ini. Kakaknya perempuan ya. Iya. Kakaknya perempuan dan ini adiknya. Yang terakhir. Kakaknya umur berapa, Mbak? Umur 3 tahun, Pak. Kakaknya umur 3 tahun. Dan konten pas ketika kita di sini menangani sebuah adiknya ini, kakaknya masih ada di sampingnya ya. Masih. Ya, dan saat ini pas 8 hari ini kakaknya ya ini pulang ke rahmatullah, ya ini sudah meninggal dunia. Dan itu adalah mungkin sudah waktunya Allah mengambilnya ya. Setelah kepulangan kakaknya, adiknya ini setiap malam bahkan sampai sekarang nggak bisa tidur, nangis terus. Iya. Kalau siang nggak nangis, Nggak. tetapi kalau malam nggak nangis, nggak bisa tidur, minta keluar dari rumah ini. Kayak itu ya. Nah, kakaknya itu berusia 3 tahun. 3 tahun dan itu kecelakaan di Nangabuli pas mau memperingati acara ulang tahunnya tanggal 13 Januari ya. Iya. Yang tadi Acaranya makanya tanggal 13, kecelakaannya itu tanggal 12 Januari. Kecelakaannya tanggal 12 Januari. Dan ini semacam kayak balon, ini sudah dipersiapkan oleh orang tuanya. Nah, seperti ini ya Mbak ya. Ini sudah dipersiapkan. Ini tanggal berapa mempersiapkan ini? Tanggal 11 Tanggal 11 Januari kemarin sudah dipersiapkan semuanya. Terus tanggal 2 ada yang kurang. Nah, ini mungkin dari peralatan ya tadi ya, punya ya. baju ulang tahun sama ulang tahun. cateringan sama kuenya yang belum dipersiapkan, makanya balik lagi di Nangabulik tanggal 12-nya ya. Dan acara ulang tahunnya pas ketepatan pas tanggal 13-nya. Dan Allah berkehendak lain, nyanyi namanya siapa? Siti Nur Aisyah. Nah, saudari karena perempuan ya. Iya. Saudari Siti Nur Aisyah. Nah, ini sudah dipanggil Allah lebih duluan. Mungkin Allah lebih ada ingatan lain ya. Iya. Mudah-mudahan sampean sebagai orang tua sudah mendidiknya, diberikan selalu kesehatan orang tuanya ya, dan diikhlaskan. Insya Allah anak yang masih usia kecil insya Allah menjadi ahli surga ya Allah. Dan ketika kelak nanti akan membawa atau menolong sebuah orang tuanya, tidak mengajak ke surga ya Allah, tapi dengan alasan satu, orang tuanya tetap landasi dengan iman, tetap melakukan suatu kebaikan ya. Nah, itu ya. Jadi kakaknya yang pertama yang umur 3 tahun sudah meninggalkan dunia ini pas akan memperingati acara ulang tahunnya dan sudah dipersiapkan semuanya. Dan kurang 1 hari kecelakaannya pas di lampu merah pertama ya.
kecelakannya pas lampu merah pertama, mamanya yang nyetir pakai motor metik. Di situ apa? Anaknya di depan ya posisi ya. Karena kita sudah ulas tadi, posisinya yang di depan. Terus sampai itu ketika itu lampu merah itu berhenti apa gimana? Itu sebelum lampu merah Pak, sebelum itu kejadiannya tuh paling dari lampu merah tuh sekitar 100 meteran. Nah terus aku tuh kayak hilang kendali, lampu merah langsung nabrak. Berarti kayak mobil itu nggak kelihatan ya? Iya. Posisinya nggak kelihatan. Biasanya nggak kelihatan. Terus sampai nggak kenapa-napa? Enggak. Nggak. Motor ada jatuh apa gimana? Nggak. Nggak ada jatuh. Yang sempat dilarikan ke rumah sakit anaknya tersebut? Iya sempat dilarikan ke rumah sakit. Cuman dengar suara ayahnya terakhir itu langsung beliau sudah nggak bernafas lagi. Bapaknya ini? Iya. Bapaknya ini berarti masih sempat? Enggak, cuman suara di telepon aja. Oh, di telepon. Bapaknya keadaan masih di rumah, di telepon mendengarkan suaranya bapaknya terakhir, langsung dia pulang. Berarti nggak lama ya di rumah sakitnya? Enggak lama. Nah, ada pendarahan ataupun apapun? Pendarahannya cuma dari mulut aja. Dari mulut ya. Padahal nggak ada luka lain-lain, luka luar. Kena sininya ya, karena dibawa di medik. Medik kan seperti ini, anaknya itu keadaan berdiri kan? Iya, berdiri Pak. Berdiri ya. Nah, jadi itu untuk yang lainnya bahayanya anak kecil ketika ditaruh di depan posisi yang namanya kita sebagai ibaratnya bonceng kan, Iya. rem ngaget, Iya. mendadak. Iya. Udah. Nah anak kan biasanya bentuk, Iya. mungkin tanya sini. Iya. Kayak dulu pernah siapa kayak kiper tim Persela itu juga ya kan nggak ada luka, cuma yang rongganya. Iya. Kalau sudah kena ini biasanya pernafasan, nafasnya berhenti. Nafasnya berhenti, tapi biasanya langsung mengeluarkan pendarahan dari mulut. Itu tuh pas jatuh itu nggak Pak, cuman waktu di rumah sakit itu baru keluar dari itu. Iya, nah, berarti tapi dalam keadaan jatuh itu dia gimana? Posisinya berdiri. Berdiri ya? Berdiri. Berdiri tapi pingsan? Iya. Pingsan. Ya sudah Bu ya, masnya, mbaknya ya apapun terjadi mudah-mudahan kita doakan bersama. Dan kami dari PLB Official juga mengucapkan duka cita yang mendalam kepada saudari ataupun anaknya putrinya sampean yang pertama yang bernama Siti Nur Aisyah. Mudah-mudahan menjadi ahli surganya Allah. Kita doakan bersama dengan bacaan Al-Fatihah. Dan tentunya diberikan kesabaran dan didiklah anaknya yang masih ada dengan kemampuannya ya. Jaga anaknya dengan baik. Nah, mungkin ini balon kenang-kenangan ya. Kakaknya sudah mendahului kita ya jadi ya. Nah karena ada adiknya ini kok nggak bisa kita mediator, apakah ada yang lainnya? Anaknya sudah bisa ngomong belum, Mbak? Sudah Pak. Sudah, tapi ngomongnya sudah lancar belum? Nah, kayak apa yang sendat-sendat gitu kalau ngomong. Belum lancar ya? Iya. Belum sekolah? Belum. Belum sekolah ya. Umur 3 tahun mau udah PAUD belum? Belum, baru mau masuk Pak. Dedek. Ini Dek, sini, nggak apa-apa. Ayo, sini. Sini sama. Assalamualaikum. 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 Bisa jawab enggak? Enggak Pak. Enggak bisa. Tapi biasanya bisa dia kalau assalamualaikum gitu, salam. Kadang dia yang ngomong assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Kenapa? Ada apa? Enggak, ceritakan ya. Ya mungkin kan di situ kan mungkin sebelum
mau ada yang disampaikan kepada orang tuanya, insya Allah kalau sudah disampaikan kan namanya korinya itu kan masih ditinggal. Kalau ini masih belum 40 harinya ya. Ya mudah-mudahan ya, karena mungkin kalau malam ya mungkin anak sampai yang kecil ini kalau melihatnya ya. Ya adik, ya, ada yang mau disampaikan nggak apa-apa ya. Bisa. Udah, bisa cek namanya, panggilannya siapa? Bisa. Ya, jangan sedih ya. Isa. Mama tuh sayang sama Isa. Isa. Ya, mama sayang ya. Mama tuh sayang sama Isa. Dalam kita sudah berbeda, nak. Maafkan mama, nak. Mama tuh gak sengaja, nak. Isa apa? Isa ya panggilannya. Isa inginnya gimana ya? Apa yang disampaikan, sampaikan aja ya. Dan biar adiknya di sini tenang, kalau malam nggak diganggu ya. Karena adiknya takut, ya kita sudah beda ya. Kita sudah, alam kita sudah beda, sudah jangan nangis, tidak boleh ya. Kamu harus kuat. Ya Allah, menjadi, tolonglah orang tuamu nanti menjadi, ikutkan menjadi surga ya Allah. Ya, nanti orang tuamu, karena dia sudah mendidikmu, merawatmu dengan baik. Ya, nah, semuanya orang pasti kecil, besar, dewasa, tua pasti akan meninggalkan dunia ini ya. Tergantung kita giliran dan jatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kapankah kita akan diambil, itu sudah ada catatannya sendiri. Ya, saya saya minta dengan hati ikhlas ya, kita habis ini bisa pokoknya kembalikan ya. Ikhlaskan semuanya ya, maafkan mamanya, bapak, mama dan adiknya juga minta maaf kalau ada salah ya. Tidak sengaja, kalaupun ada kecelakaan tersebut itu adalah suatu memang sudah takdirnya dari Allah. Bisa meninggalnya pas di acara ulang tahun ya. Sebenarnya mama ingin sekali membahagiakan, mama bapak ingin membahagiakan saya ya. Itulah bentuk kasih sayang orang tuamu terhadap Isa ya. Salim sama om dulu, salim ya. Anak baik pasti akan salim sama bapaknya, salim. Udah, jangan lama-lama. Kan mama, dah. Mama tuh gak ada niat jahat sama Isa, dah. Mama tuh sayang sama Isa. Ya udah ya, saya udah ibu ya. Karena kita sudah kita ditangisi ya, kita sudah waktunya tidak menangisi lagi. Kita doakan anak kita yang baik, yang ibu ya. Cukup doa saja, ya Allah bisa itu jadi kita tenang. Ya ini siapa itu? Dia mainan sama kamu. Nah bukti nyata ya, kalau si adik kecil ini kalau sama orang pasti dia takut. Adiknya yang kecil ini sama siapapun ketika saya datang dia nggak mau digendong. Tapi ini ketika mediator masuk apa? Langsung mendekat dari tadi, dia nggak mau bisa. Nah mungkin ini adalah rahasianya Allah ya, karena apapun ilmu, apapun itu bentuknya kita tidak ada rekayasa ataupun bentuknya, ini adalah sesuatu ini. Nah, dari tadi si kecil adiknya tidak mau bisa. Ketika digendong orang pasti akan nangis ya. Ibu tolong digendong adiknya. Ayo dek, mama. Ya, kita adiknya ya. Ya, kita pulang, kita kirimkan Fatihah, kembalilah ke yang mana lainnya ya. Dan mama sudah salaman tadi, ikhlaskan adiknya biar tenang di sini. Kita hanya memantau saja, jangan sampai nangis. Nggak boleh nangis ya, nggak boleh nangis. Coba diam, nggak boleh nangis ya. Ya, nggak boleh nangis ya. Bahkan adiknya dipisahkan. Ini ada sudah mediator kalau itu laki-laki, tapi korinya yang masuk dalamnya, bukan ruhnya tapi korinya. Ya, nah, adiknya
Loh, nggak mau bisa, aneh kan? Nah, Kakak gede. kalau adiknya dipisahkan pasti nangis. Udah. Nggak ada kalau Kakak. kalau kita hadir tadi ke sini, adiknya nggak mau diajak. Siapapun dia nggak kenal pasti akan diajak. Ya, bisa pulang ya. Ya, nanti saya Bismillahirrahmanirrahim. Doakan membacakan Al-Fatihah dan bisa menemukan apa di surga Allah, menemukan alam yang paling indah di sisi Allah, surga Allah. Ya, menemukan teman-teman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maafkan semua kedua orang tuamu di sana, dan ketika nanti ajaklah orang tuamu jemputlah di sana nanti, ya, dan doakan semoga orang tuamu istiqomah, banyak rezekinya yang halal, ya, dan yang utama adalah rajin ibadah orang tuamu. Doakan, walaupun kita beda, insya Allah tidak ada jarak, bisa mendoakan, ya. Ya, mudah-mudahan orang tuamu selalu mengingat kamu dan selalu mendoakan, ya. Ya, sudah pernah hatinya? Sudah, yang disampaikan, sudah rela, sudah ikhlas sekarang, ya? Sudah ikhlas? Nah, ya. Kalau sudah ikhlas, maka sudah bisa waktunya kembali ke tempat di mana mestinya, ya. Sini semuanya, ini dunia ini adalah sementara. Bapak, mama, adik semuanya dan saya pribadi pasti akan pulang juga, ya. Saya pribadi tetap akan pulang karena tidak lama-lama di dunia, ya. Suatu saat pasti akan pulang. Karena di sini adalah ngantri, ya. Ngantri aja kita kapan akan dipanggil oleh Allah. Jadi bisa masih kecil dipanggil Allah, ya orang tuanya nggak punya. Nah, dia apalagi di acara ulang tahunnya, memperingati ulang tahunnya, apa dengan kebahagiaan, tetapi di kebahagiaan, tapi Allah berkehendak lain, apa bisa sudah sebenarnya dipanggil oleh Allah begitu, ya. Ikhlas, ya. Minta apa pesannya sama Om? Ada yang mau disampaikan? Doa, ya. Siti Nurhayati. Al-Fatihah. Iya saya. Udah, ya? Ikhlas, ya? Mau kemana? Assalamualaikum. Itu, ya, ada sekilas ibu, bapak, ya. Nah, sudah nggak perlu ditangisi, nggak sedih lagi. Ya, namanya siapa yang nggak bersedih kehilangan suatu anak, ya. Apalagi di acara ulang tahunnya tersebut, saatnya bahagianya tapi ya diikhlaskan ibu, ya. Insya Allah anak sampean akan menjadi surganya, ya. Jadi itu intinya untuk sahabat-sahabat semuanya, dulu apa ya, karena apa namanya ajal yang akan menjemput kita semuanya tentunya. Kapankah kita akan dipanggil Allah, kita tidak tahu, ya. Jadi kita berusaha menjadi baik dan lebih baik. Walaupun kita belum baik, tapi berusaha menjadi baik itu lebih baik daripada kita tidak ada berusaha sama sekali. Nah, itu karena gimana pun, nah, hidup ini adalah sementara dan kita ada ibaratnya kayak hampir ngombe. Dari kami PLB Official untuk diri, apabila mana dari konten kami, penyajian kami, kata-kata kami ada yang salah, ada yang kurang baik, ada yang kurang berkenan, dan semua dalam segi apapun bentuknya, kami ataupun saya pribadi manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Saya ucapkan sekali lagi, saya memohon maaf, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, ya, dari saya pribadi dan wakili PLB Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.